Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Jujur, saya antusias banget hari ini, karena kita bakal membedah sebuah kerangka kepemimpinan kuno yang super definitif, tapi luar biasa aplikatif buat kesuksesan dan kedamaian batin kita di dunia modern yang serba sibuk ini. Jadi, siapin catatannya, dan mari kita mulai. Oke, coba jujur. Pernah nggak sih Anda lagi di tempat kerja, jabatan udah lumayan, gaji juga stabil, tapi anehnya kok sering banget ngerasa gelisah? Kayak ada ruang kosong yang isinya cuma kecemasan. Nah, materi yang kita bedah hari ini ngasih sudut pandang yang tajam banget. Kalau kita ada di posisi yang diamanahkan tapi nggak ngerasa tenang, berarti ada sebuah buku panduan fundamental yang kelewatan buat kita baca dan praktekin. Ibaratnya gini, bayangin Anda baru aja beli smartphone flagship paling mahal, paling canggih, tapi Anda buang buku manualnya. Apa yang terjadi? Ya pasti perangkatnya nggak bakal berfungsi maksimal dan ujung-ujungnya bikin frustrasi sendiri. Nah, manusia tuh juga kayak gitu. Kita turun ke dunia ini sebenarnya udah dibekalin manual kehidupan yang namanya Hudan. Ngabaikin Hudan ini persis kayak ngabaikin manual HP tadi. Hasil akhirnya, kegelisahan kronis dalam karir dan hidup kita. Nah, biar nggak makin gelisah, ini agenda yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, pedoman dasar kehidupan kita. Kedua, pertarungan di dalam jiwa. Ketiga, rahasia falah yaitu sukses dan bahagia. Keempat, karakter fatonah dan amanah. Dan kelima, karakter sidik dan tablik. Kita langsung masuk ke bagian 1, pedoman dasar kehidupan kita. Mari kita bahas lebih jauh soal Hudan ini. Kalau kita lihat garis waktu sejarahnya, buku manual kehidupan ini tuh sebenarnya selalu diwariskan loh. Sumber kajian kita melacak penyampaian Hudan ini dari zaman ke zaman. Mulai dari manusia pertama, Nabi Adam, terus selalu diupdate sesuai zamannya. Lewat Musa dengan Taurat, Isa dengan Injil, sampai Muhammad dengan Al-Quran. Inti dari timeline ini tuh simple banget. Manusia itu nggak pernah dilepas gitu aja tanpa sistem operasi yang jelas untuk sukses. Selalu ada panduannya. Terus, gimana cara pakainya? Ada 2 langkah krusial. Langkah pertama, itu Iqra atau sekedar punya kemampuan membaca manualnya. Tapi, kita nggak bisa berhenti di sini. Langkah yang benar-benar jadi penentu adalah langkah kedua, yaitu tilawah. Tilawah ini bukan sekedar baca, tapi menelaah, memahami maknanya dalam-dalam, dan yang paling penting, mempraktekkan prinsip-prinsipnya sebagai kompas di meja kerja kita setiap hari. Sekarang kita masuk ke bagian 2, pertarungan di dalam jiwa. Disinilah semuanya jadi makin menarik. Coba perhatikan angka 40.000 ini. Di tahun 1991, ada seorang neurolog bernama Dr. Andrew Armour yang nemuin fakta revolusioner banget. Ternyata ada sekitar 40.000 neuron atau sel saraf otak di dalam jantung manusia. Fakta ilmiah ini luar biasa karena seolah membenarkan konsep kuno dari materi kita yang bilang kalau kolbu atau jantung itu punya otak sendiri. Kolbu inilah yang ngasih instruksi utama soal karakter dan integritas kita, sementara otak di kepala kita cuma bertugas mikirin gimana cara mengeksekusi instruksi tersebut. Keren kan? Nah, ini bawa kita ke anatomi jiwa atau nafs. Setiap hari ada tarik ulur yang intens banget di dalam diri kita. Di satu sisi ada takwa, ini kumpulan sifat positif kita kayak jujur, sabar, rendah hati. Tapi di sisi lain selalu ada potensi lawan yang namanya fujur. Isinya bohong, amarah, sombong. Menjadi pemimpin yang hebat itu bukan berarti bisa mematikan fujur 100%. Tapi sadar betul kalau pertarungan ini tuh nyata dan terus terjadi setiap kita lagi kerja. Biar menang di pertarungan ini ada satu mental model yang kuat banget, yaitu cari lawannya. Intinya gini, situasi negatif itu sengaja diciptakan buat memicu karakter positif kita. Pas dapat tawaran korupsi miliaran di kantor, atau ketemu rekan kerja yang ngamuk-ngamuk, situasi itu diciptakan bukan buat bikin Anda jadi pencuri atau ikutan marah. Enggak, itu justru kesempatan emas yang ditargetkan biar Anda memicu lawannya, yaitu memunculkan kejujuran dan kesabaran Anda. Persis kayak angkat beban di gym buat ngelatih otot jiwa. Lanjut ke bagian 3, rahasia falah, sukses, dan bahagia. Ini dia tujuan utama kita melawan ego tadi. Dunia modern itu sering ngasih kita pilihan yang bikin pusing. Di satu sisi ada fauz, Anda sukses, kaya raya, jabatan tinggi, tapi nggak bahagia dan selalu cemas. Di sisi lain ada farah, Anda bahagia, ketawa terus setiap hari, tapi mungkin secara karir dan materi nggak ada pencapaian sama sekali. Kita kan nggak mau milih salah satu dari ini ya nggak? Kita pasti pengen yang seimbang. Solusi dari sumber materi kita ada di persamaan ini. Kalau Anda gabungin fauz yang artinya sukses dan farah yang artinya bahagia, Anda bakal dapat falah.
Falah ini adalah puncak perpaduan di mana Anda sangat sukses di pekerjaan, tapi batin Anda juga benar-benar damai dan bahagia. Dan inilah janji sejati dari manual kehidupan buat siapa aja yang mau mempraktekannya. Bagian 4, karakter, fatanah, dan amanah. Kita mulai masuk ke pilar dari kerangka kepemimpinan kita. Untuk bisa mencapai falah tadi, sumber kita menyederhanakan kebijaksanaan kuno ini jadi 4 pilar praktis yang disingkat FAST. Fatanah, amanah, sidik, dan tabligh. Kalau Anda bangun 4 fondasi ini, integritas kepemimpinan Anda bakal benar-benar tak tergoyahkan. Kita bedah 2 yang pertama dulu ya. Pilar pertama, fatanah. Banyak yang ngira fatanah ini cuma sekedar IQ tinggi atau pinter akademik. Sebenarnya lebih dari itu. Fatanah itu kecerdasan super yang secara sempurna menyatukan kekuatan spiritual, mental, dan intelektual. Orang yang punya fatanah itu otomatis bakal pakai metode cari lawannya tadi pas lagi krisis. Kecerdasan spiritual mereka lah yang memandu otak pintar mereka buat selalu ambil keputusan yang etis, bukan cuma keputusan licik buat menang sendiri. Selanjutnya, amanah. Ini menarik banget kalau kita bongkar akar katanya. Amanah itu berasal dari kata aman, yang jelas artinya selamat, tenang, atau nyaman. Jadi pemimpin yang amanah itu bukan sekedar orang yang bisa dipercaya nyimpen rahasia perusahaan. Lebih dari itu, mereka adalah sosok yang kehadirannya memancarkan aura keselamatan. Tim dan bawahannya ngerasa benar-benar aman dan tenang secara emosional pas lagi kerja di bawah perimbelannya. Buat ngasih gambaran seberapa kuatnya karakter amanah ini, mari kita lihat kisah sejarah tentang Abdus Syams yang kemudian dikenal sebagai Abu Hurairah. Hidupnya itu berubah drastis bukan karena dikasih doktrin yang keras, tapi karena dia melihat langsung karakter Nabi Muhammad yang luar biasa menenangkan, yang sangat amanah. Aura damai ini nular banget sampai menginspirasi Abu Hurairah buat mendedikasikan hidupnya merawat kucing-kucing liar dan belajar kebaikan. Ini bukti nyata, kalau rasa aman dari seorang pemimpin bisa nyiptain perubahan positif yang masif, tanpa perlu pemaksaan sama sekali. Kita sampai di bagian kelima, karakter sidik dan tabligh, 2 pilar terakhir kita. Kita bahas sidik. Ada kutipan legendaris dari Abu Bakar waktu merespons peristiwa Isra Miraj. Waktu itu, klaim perjalanan 1 malam ini kan susah banget dicerna nalar zaman itu. Tapi respons Abu Bakar tuh begini, jika beliau berkata ada musuh di belakang kita, saya akan percaya, meskipun itu tidak terjadi. Nah, inilah definisi paling mentok dari sidik. Anda tuh sangat konsisten mengedepankan kebenaran, sampai-sampai integritas Anda sama sekali nggak bisa dipertanyakan lagi. Tim Anda percaya 100% ke Anda. Tapi, sidik ini ada seninya pas dipraktekin. Saya suka nyentut ini prinsip Fir'aun. Fakta luar biasa di Al-Quran, nama asli Fir'aun itu nggak pernah disebut, cuma gelarnya aja. Kenapa? Karena yang dikecam habis-habisan itu adalah perilaku merusaknya, bukan untuk menganjurkan nama personalnya. Pemimpin yang benar-benar sidik bakal ngelakuin hal yang sama. Kalau bawahannya bikin salah, ya koreksi kesalahan perilakunya dengan tegas, tapi martabat dan nama baik orang tersebut tetap dijaga utuh. Dan itu bawa kita ke pilar terakhir, tabligh. Tabligh itu kemampuan komunikasi tingkat dewa. Gimana caranya kebenaran bisa sampai ke hati pendengarnya dengan elegan. Di kantor, kita kan sering banget harus nyampein keputusan sulit, target gila-gilaan, atau evaluasi yang pahit. Nah, dengan tabligh, Anda merangkai kata dan emosi sedemikian rupa sehingga kritikan itu terasanya kayak pelukan pelindung yang ngarahin, bukan sebagai serangan pribadi. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari semua pilar tadi, inilah visi nyata dari seorang pemimpin FAST. Seseorang yang sukses menyelaraskan fatanah dengan kecerdasan spiritualnya, amanah yang ngasih rasa aman, sidik dengan integritas absolutnya, dan tabligh lewat komunikasi elegannya. Ketika Anda menggabungkan 4 elemen ini di pekerjaan Anda sehari-hari, Anda bukan cuma sekedar memimpin. Anda bakal otomatis dihormati, dan yang terpenting, Anda berhasil menciptakan falah di lingkungan kerja. Sukses sekaligus sangat damai. Sebagai penutup sesi bedah materi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda. Dari 4 pilar tadi, karakter fast mana yang mau langsung Anda praktekin besok pagi di tempat kerja? Apa mau mulai dari fatanah dengan nyari sisi positif pas ketemu situasi rumit? Atau pakai tabligh pas lagi ngobrol sama rekan tim? Pengetahuan tanpa eksekusi itu cuma wacana, teman-teman. Temukan hudan Anda, menangkan pertarungan di dalam jiwa, dan mulailah memimpin. Terima kasih udah belajar bareng saya hari ini, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.